Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyambut mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu selain pelita juga membawa minyak dalam botol mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara berseru, "Mempelai datang, sambutlah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berilah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi gadis-gadis yang bijaksana itu menjawab, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi membelinya kepada penjual minyak." Tetapi ketika mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah pintu bagi kami." Tetapi dia menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari maupun saatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Umat Allah yang terkasih, bait pengantar Injil tadi syairnya berbunyi, "Berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila mana Putra Manusia datang." Bapak Ibu, seandainya pas misa seperti ini, tiba-tiba saya roboh lalu mati, menurut Bapak Ibu, saya masuk surga atau masuk neraka? Kepedean sekali ya, surga katanya. Saya sesadar-sadarnya, saya tidak akan langsung masuk surga. Sadar betul saya, karena masih banyak dosa, sering jutek sama umat, sering marah, sering ngomongin duit terus. Tidak boleh itu sebenarnya. Itu pasti tidak membuat saya masuk surga. Tetapi saya juga yakin, seyakin-yakinnya saya juga tidak masuk neraka. Masa orang baik kayak saya masuk neraka? Kalau saya masuk neraka, alangkah Bapak Ibu itu lebih daripada masuk neraka. Pasti. Kelihatan dari wajah-wajahnya, ngantukan, murung, macam-macam, tidak punya pengharapan. Kalau saya saja masuk neraka, pasti Bapak Ibu juga masuk neraka.
Lalu ada kemungkinan lain, yaitu api pencucian. Mumpung ini bulan arwah, bulan November itu gereja memperingati khusus untuk mendoakan arwah orang beriman. Maka kemungkinan ketiga itulah yang kita alami, terutama untuk saya, di api pencucian dulu. Lamanya ya tergantung doa dari Bapak Ibu. Karena saya ketika di api pencucian, saya sudah tidak bisa menolong diri saya sendiri. Keputusan sudah diambil tergantung doa-doa dari Bapak Ibu. Kalau saya mungkin lebih sedikit, kalau ibu, Bapak Ibu mungkin kelihatannya lebih lama meskipun didoakan. Tetapi juga ketika Yesus wafat disalib, Yesus berkata kepada penjahat yang mengakui bahwa Yesus Mesias, Yesus berkata, "Hari ini juga engkau akan bersama aku di Taman Firdaus." Pertobatan total, iman yang sungguh membuat ia hari itu juga bersama Allah di Taman Firdaus, padahal dia seorang penjahat. Di tengah duka, di tengah kesulitan dan kekhawatiran hidup yang membuat kita malas, yang membuat kita ngantuk, yang membuat kita seperti orang berangkat mau ke kuburan, satu-satunya yang tertinggal, yang tersisa adalah harapan. Bacaan kedua tadi menantang kita untuk terus-menerus menyalakan harapan itu. Kemiskinan yang paling miskin adalah ketika manusia kehilangan harapan. Lalu yang kedua, dalam menjalani hidup ini, juga dalam rangka menyambut hari Tuhan, hal yang sangat penting adalah hikmat atau kebijaksanaan. Kebijaksanaan membuat kita kreatif. Kebijaksanaan atau hikmat membuat kita bebas dari kesusahan. Bagaimanakah kebijaksanaan itu? Tuhan hanya memberi pengajaran-pengajaran. Dalam Injil lain, orang yang bijaksana itu bagaikan orang yang mendirikan rumahnya di atas batu, bukan di atas pasir. Dalam pengajaran tentang kebijaksanaan hari ini, Yesus memberikan pengajaran tentang 10 orang gadis, 5 bijaksana dan 5 bodoh. Rasa-rasanya kalau direnungkan dalam Injil hari ini, orang yang bijaksana itu adalah orang yang tidak kehabisan minyak agar pelitanya terus menyala. Mari kita menjadi orang yang berpengharapan. Mari kita memohon agar kita memperoleh hikmat. Mari kita memohon kepada Allah agar kita diberi kebijaksanaan dalam hidup. Karena dengan pengharapan, dengan kebijaksanaan, kita menjadi orang yang berjaga-jaga terus-menerus, tidak lamban, tidak padam obor kita. Sampai hari Tuhan datang, pengharapan kita terus menyala, kebijaksanaan kita terus hidup. Kita bermenung bagaimanakah orang 5 gadis yang bijaksana tadi, bagaimanakah nasib 5 gadis yang kehabisan minyak sehingga pelitanya padam. Menyongsong hari Tuhan, sabda Tuhan harus menjadi bagian dari hidup kita sebagai orang beriman. Kita berdiri, kita berbaharui iman kita.